Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya kita melakukan meeting atau pertemuan dengan siswa kita maupun meeting atau pertemuan dengan rekan guru yang lain. Pertama kali kita masuk ke dalam Microsoft Teams. Kita memilih yang Teams. Oke, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas yang Bapak Ibu miliki, maka kita bisa membuat meeting. Pertama, kita bisa lewat ini, Meet Now. Tinggal kita klik Meet Now-nya. Akan ada bentukan seperti ini, tampil. Nah, kita tinggal membuat subjek terhadap meeting yang kita lakukan atau judul meeting kita di sini. Katakanlah saya mau membuat pertemuan 1. Oke. Nah, setelah kita memberi judul, kita bisa langsung mengklik ini Meet Now. Ya. Hubung di dalam ruangan meeting kita. Kita sudah langsung masuk ke dalam ruangan meeting, dan di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini waktu ketika meeting sedang berlangsung. Nah, meeting ini bisa Bapak Ibu rekam, yaitu dengan memilih ini titik 3 ini ya. Kita klik. Nah, kita bisa mulai start meeting di sini. Kita klik start recording. Ketika kita membuat Meet Now di dalam kelas kita, otomatis siswa yang ada di dalam kelas kita ini bisa join langsung ke dalam Meet kita, karena fasilitas meeting ini akan muncul di dalam kelas dan langsung tertulis kata join untuk peserta didik bergabung langsung, atau untuk peserta yang ada di dalam kelas kita ini langsung join ke meeting yang kita buat, seperti itu. Nah, ini saya coba klik aja yang start record. Oke, ini jadi mulai dari detik ini sudah langsung record. Kemudian ini kalau Bapak Ibu hidupkan, maka kameranya langsung akan muncul. Ya, ini kan masih profil kita. Jadi ketika ini nanti hidup, profilnya hilang dan langsung muncul kamera di komputer kita. Nah, seperti ini. Jadi ketika sudah hilang, ini langsung tampilan kita akan muncul di sini ya. Nah, ini. Oke, ini adalah tampilan kamera ya. Saya matikan saja. Ya. Kemudian ini adalah mikrofon. Kalau mau dimatikan tinggal diklik, maka dia akan mute sendiri seperti itu. Oke, ini. Kemudian yang ini adalah fasilitas untuk kita share screen. Perhatikan Bapak Ibu ya, ketika ini kamera saya hidupkan, lalu kita melakukan share screen, nanti otomatis kameranya akan mati Bapak Ibu. Dan dia langsung berganti dengan profil kita. Seperti itu. Ini saya coba share screen ya. Nah, pilih desktop window. Otomatis kameranya itu akan tersilang. Jadi yang tampil di layar nanti adalah screen komputer kita. Nah, kalau sudah seperti ini udah ada dialog box share your screen. Kita klik di tengah sini, lalu kita share. Nah,
langsung terlihat ini. Jadi kalau ini sudah muncul, artinya di layar peserta didik kita itu adalah layar dari komputer kita. Ini agar tidak mengganggu, klik saja hide. Oke. Nah, posisi ketika layar kita itu kita share itu seperti ini bentuknya, Bapak Ibu. Kemudian saya akan menjelaskan ini. Apa saja yang ada di dalam sini. Ini ada show meeting notes. Show meeting notes ini akan memunculkan tempat di mana kita menuliskan apa saja kira-kira kita bisa menulis dan kita juga bisa menambahkan di bagian-bagian mana bagian-bagian tambahan lainnya. Ketika kita mengklik ini, dia akan memunculkan new section lagi dan seterusnya. Oke, kita close saja. Kemudian selain dari meeting notes, itu kalau kita mengklik ini berarti layar kita akan full penuh. Kemudian ada juga setelah penuh, begitu kita klik titik 3, dia bisa memunculkan stop, kembali lagi ke kondisi layar semula, begitu ya. Ini keypad, ini biasanya memunculkan angka-angka, tombol. Ini yang tadi ya Bapak Ibu, fasilitas record. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai bisa mengklik ini stop record. Lalu ini adalah end meeting. Jadi ketika pertemuannya sudah selesai, maka Bapak Ibu silakan mengklik end meeting. Jadi langsung otomatis tertutup ya dan keluar seperti itu. Lalu ini adalah raise hand. Nah, ini sama halnya yang ada pada peserta juga Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada peserta didik atau peserta meeting mau bertanya, silakan mengklik yang raise hand. Angkat tangan ya. Kalau ini fasilitas untuk chat. Jadi misalnya ada siswa ingin bertanya, dia bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ini. Lalu kalau kita klik, bentuknya seperti ini. Oke, langsung muncul di sini. Kemudian kalau ini orang yang ada di dalam pertemuan ini atau yang ada di dalam meeting ini, yang ada gambar orang ini ya. Lalu kalau telepon merah ini untuk meninggalkan meeting. Jadi ketika ini diklik maka kita akan left atau keluar dari meeting seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sebagai guru, nanti Bapak Ibu memiliki fasilitas ini. Ini tempat kita untuk mendownload peserta yang masuk ke dalam meeting kita. Jadi ini download attending list ini ketika kita mengklik, dia akan memunculkan hasil downloadan berupa Excel ya. Berupa Excel dan di situ tercatat nanti siapa masuk jam berapa, keluar jam berapa dan lain sebagainya seperti itu. Klik yang end meeting. Ya. Nah, otomatis kita sudah meninggalkan ruangan ini. Keluar di sini meeting end. Dan nanti akan muncul record. Ini ada tertulis nih, recordnya itu sudah stop dan recordnya itu akan tersimpan di dalam Microsoft Stream nanti. Ini dia, Microsoft Stream. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan bagaimana cara membuat meeting kalau dia terjadwal. Jadi bisa dari dua cara ya, bisa dari dalam kelas Meet Now langsung seperti ini. Jadi di kalender pun juga ada Meet Now. Nanti dia langsung mengarahkan ke tadi tempat untuk meeting tadi atau ruangan meeting. Nah, sekarang kita membuat meeting via kalender. Kita klik yang plus new meeting. Langsung tertulis ini tempat kita bikin judul, misalnya pertemuan 1. Lalu kita pilih pesertanya. Kalau saya sarankan tidak usah di sini, nanti saja pilih pesertanya di sini.
Jadi kita bisa mengundang satu kelas kalau di sini. Oke, kita set jadwal. Ini untuk mengeset jadwal, Bapak Ibu mau kapan melakukan meetingnya, sampai jam berapa. Ini di sini jamnya, sampai jam berapa, seperti itu. Lalu ini kita bisa mengatur apakah kita tidak mau mengulang meetingnya lagi di jam ini, ataukah kita mau melakukan pengulangan. Tinggal dipilih aja apakah setiap hari, atau per minggu, atau per tahun, seperti itu. Lalu ini kita pilih add channel untuk kita menginput orang-orang yang bisa masuk ke dalam meeting kita. Oke, kita pilih ini add channel, dia langsung, jadi Bapak Ibu mengarahkan saja kursor ke sini, dia langsung membawa kita ke kelas mana yang mau kita ajak bertemu, begitu ya. Misalnya saya mau mengambil kelas ini. Oke, kita klik general. Ini semua siswa yang ada di kelas ini itu bisa melihat jadwal meeting yang kita buat dan bisa langsung join. Ini tempat untuk kita melakukan instruksi apa ketika meeting seperti itu. Misalnya atau apalah begitu. Terserah Bapak Ibu. Kemudian ini nanti tinggal kita send. Di jadwalnya itu akan muncul nih Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Dia langsung akan muncul di kalender kita. Dan kalau kita melihat di kelas kita, itu biasanya juga akan muncul pemberitahuan bahwa, nah ini. Jadi ini yang kita tulis tadi, tepat waktu ya, ini pertemuan 1 hari Kamis mulai dari jam 8 malam sampai jam berapa begitu. Jadi ketika jam ini sudah tepat jadwalnya, jadi di bawah ini nanti akan keluar pemberitahuan untuk join di dalam meeting ini. Begitu Bapak Ibu. Otomatis dia akan muncul. Saya balik lagi. Jadi ada dua cara ya kita melakukan meeting. Kita bisa membuat langsung dan kita bisa menjadwalkannya via kalender. Caranya seperti tadi itu Bapak Ibu ya. Nah, ini terlihat yang kita buat tadi ketika kita meeting langsung, hasil rekornya itu tersimpan nih Bapak Ibu. Jadi misalkan siswa kita ada yang tidak bisa bergabung karena satu dan lain hal atau karena sakit, dia bisa menonton pertemuan itu yang dia tidak bisa hadir. Inilah enaknya kalau fasilitas pembelajaran daring. Jadi rekod dari pembelajaran itu bisa ditonton berkali-kali oleh siswa seperti itu. Baik siswa yang hadir maupun siswa yang tidak hadir pada saat itu. Jadi ini otomatis akan keluar ini hasil rekornya. Dan ini pun kita bisa mengambil linknya ini. Kita bisa dapat linknya dan kita share juga bisa. Tuh, bisa dijadwalkan di sini juga. Terus silakan mengklik ini yang ujung dari annual meeting ini. Nah, ini ada live event. Jadi ini bisa diklik yang live event. Nah, kita bisa melakukan meeting live event gitu ya, yang mengundang peserta dalam jumlah yang banyak, misalnya webinar dan lain sebagainya. Ini bisa dibuat tema misalnya biologi sel misalnya. Untuk kelas paralel ada 5 kelas bergabung bersama, itu bisa Bapak Ibu ya. Tinggal dibuat aja judulnya, lalu set tanggalnya sama jam. Ini bisa diedit nih Bapak Ibu. Ketika kita mengklik ini dia akan memunculkan fasilitas untuk kita mengeditnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini silakan Bapak Ibu tuliskan hal-hal yang terkait dengan pertemuan ini. Itu di sini tempatnya. Kalau sudah, kita klik next. Nah, ini kita bisa memilih live event kita itu apakah untuk hanya orang-orang yang spesifik saja, atau orang-orang pada grup-grup tertentu, itu kita bisa memilih di sini. Atau pada orang-orang di kelas-kelas tertentu saja misalnya, kita bisa memilih ini.
atau kita bisa memilih ini langsung muncul. Jadi, kita tinggal meng-add grup mana aja untuk, bisa bergabung ke dalam live event kita. Lalu ini untuk orang-orang yang, berada dalam satu domain. Jadi orang-orang berada dalam satu domain, yang kita beri link itu dia bisa bergabung dengan kita dengan syarat dia harus sign in terlebih dahulu. Kemudian ini yang untuk publik kita akan mendapatkan, kode linknya, kita bagikan di grup atau di mana saja gitu ya. Ini kan terlihat nih siapa yang menyelenggarakannya. Bisa mengundang, presenter ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita bisa mengundang presenter di sini. Misalnya saya mau mengundang yang menjadi presenter itu adalah ini ya, Bu Putri misalnya gitu. Nah, itu kalau tadi kan kita kelupaan nih, kita bisa balik tadi Bapak Ibu ya dengan klik edit, kemudian kita update. Jadi kita sudah punya presenternya dan ini sudah terjadwal lagi di kalender. Nih, tandanya seperti ini bahwa kita mengadakan live event. Demikian Bapak Ibu ya bagaimana kita mengadakan meeting dengan siswa kita atau kelas paralel atau pertemuan guru-guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.